Kita nggak akan majekin beras rakyat kecil kalau dia nggak punya pendapatan, dia nggak bayar pajak, negara malah bantuin. Pendapatan kita banyak sekali, belanjanya tetap kita jaga disiplin. APBN itu kerjanya luar biasa keras. Pemerintahan itu bukanlah tembok. Pemerintahan itu bukanlah tembok. Bersama saya Benedikta Triksi dari Sekretariat Kabinet. Hari ini bintang tamunya podcast sosok perempuan kebanggaan Indonesia. Dan namanya udah gak asing lagi, bahkan bukan cuma di Indonesia, di dunia internasional pun juga. Beragam penghargaan bergengsi telah dikantongi beliau. Di antaranya nih, beberapa kali beliau itu masuk dalam jajaran The World 100 Most Powerful Women versi majalah Forbes. Dan pada tahun 2018 juga beliau tuh kemarin sempat dianugerahi sebagai Menteri Terbaik di Dunia pada acara World Government Summit. Dan langsung aja kita sambut Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Dimana kalau misalnya ngomongin Kementerian Keuangan tuh kayaknya kita nggak bisa lepas Bu dari ngomongin APBN gitu. Kayak udah tertera jelas di website officialnya Kemenq juga adalah seperti ini. APBN adalah hashtag uang kita. Uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia ya Bu. Nah, bagaimana nih Bu Ani melaksanakan amanah besar ini? Sebagai pengelola dan pengawal APBN. Kalau Menteri Keuangan kan kalau nama kita yang populer bendahara gitu. Iya, ini bendahara negara. Bendahara gitu. negara ya, Bu. Jadi ngurusnya keuangan negara. Nah, keuangan negara juga diatur oleh undang-undang dalam hal ini. Cakupannya luas banget gitu karena segala sesuatu yang bisa di-measure dalam uang itu masuk dalam domainnya keuangan negara. Makanya ada kekayaan negara, ada kekayaan negara yang langsung, ada yang dipisahkan gitu. Nah, waktu saya jadi Menteri Keuangan, terutama pada zamannya Pak Jokowi ini, kan beliau itu sangat aktif. Dulu kan suka berusukan langsung ke rakyat, connect, communicate langsung. Itu leadership style-nya Pak Jokowi ya. Dan saya lihat juga menggunakan sosial media. Kebetulan waktu saya ada di Bank Dunia, sebelum dipanggil sama beliau, saya juga sudah mulai menggunakan sosial media waktu itu untuk komunikasi mengenai apa-apa hal pembangunan yang dilakukan oleh Bank Dunia di seluruh dunia gitu kalau saya pergi gitu. Nah, jadi waktu saya kembali, terus saya lihat, waduh, tantangan keuangan negara ini makin kritikal ya, karena masyarakat tentu mesti paham kenapa saya sebagai warga negara kalau saya punya pendapatan saya harus bayar pajak. Kontrak antara negara dengan rakyat itu dibutuhkan uang kan? Apakah kalau saya kepinginnya tinggal di Indonesia tuh jalan-jalan harusnya mulus semua, ya kan nggak bisa simsalabim harus dibangun. Saya pengennya di Indonesia tuh listrik itu di mana-mana ada wifi, itu kan harus dibangun. Saya kepinginnya kalau pergi sekolah anak saya itu sekolahnya bagus, itu kan harus dibangun, gurunya harus dibayar. Saya kalau lagi sakit itu berarti saya bisa pergi ke puskesmas dan segala macam. Jadi tuntutan masyarakat itu memang ada, tapi untuk bisa mengadakan itu harus ada keuangan negara. Jadi waktu saya jadi Menteri Keuangan tadi bilang hashtag uang kita. Saya mengatakan yang membiayai ini semua adalah dari kita sendiri karena kita negara merdeka, negara berdaulat. Makanya waktu itu di dalam komunikasi sosial media saya minta sama jajaran Kemenko, ayo kita berkomunikasi dengan masyarakat. Dia tahu bahwa semua uang pajak yang mereka bayar itu kembali ke mereka. Negara ini kalau mau menjadi besar ya kita sendiri yang harus membangun bersama dan bangunnya itu. Terus orang bilang, Bu, masa rakyat kecil suruh bayar pajak? Rakyat kecil kalau dia nggak punya pendapatan dia nggak bayar pajak, negara malah bantuin dia. Asuransi kesehatannya dibayarin PBI, kemudian dia mungkin kalau dia miskin masuk dalam PKH, mendapatkan sembako. Jadi hal-hal seperti itu mengatakan bahwa tidak berarti kemudian kalau bayar pajak semua orang regardless kaya miskin semuanya dibayar. Pajak itu kayak gotong royong. Kalau yang tidak mampu ya nggak bayar pajak. Yang mampu yang bayar. Bayarnya sesuai dengan rate kemampuannya. Makin kaya dia 35 miliar pendapatannya, dia bisa masuk dia bisa masuk 35%, 5 miliar maksudnya per tahun gitu. Jadi itu aspek gotong royongnya dibangun. Dan akuntabel, kemudian rakyat bilang, oh ya kalau saya bayar pajak aku dapat apa? Ayo kita jelasin, nih sekian untuk bayar, untuk bangun sekolah, ini untuk infrastruktur, untuk kesehatan, untuk bantu orang miskin, kan kayak gitu. Benar-benar. Jadi rakyat tahu, oh iya itu perlu pendidikan banyak sekali. Dan baru-baru ini juga Kemenq baru merilis kinerja APBN semester 1 ya Bu, tahun 2022 yang tercatat surplus ya Bu, alhamdulillah. Begitupun dengan keseimbangan primer yang juga surplus Bu. Ini pencapaian yang luar biasa sih sebenarnya Bu ya. Boleh diceritain nggak dikit Bu tentang hal ini? Ya, APBN itu kan dibangunnya per tahun. 2 tahun terakhir sesudah mulai terjadinya pandemi tahun 2020, kan kita semua masih ingat ya, 2020 pandemi bulan Maret. Betul. Kabinet yang biasanya kita rapat, kita nggak rapat secara fisik, kita tiba-tiba pindah ke Zoom, rakyat nggak bergerak waktu itu, bahkan PSBB tingkat 4 gitu.
dalam kondisi pandemi kan semua kegiatan relatif terhenti. Jadi kegiatan ekonomi juga terhenti. Maka kondisi ekonomi drop. Makanya APBN kita pendapatan dari pajaknya turun, tapi belanjanya banyak banget untuk orang-orang yang kena sakit COVID itu ditanggung pemerintah semua, tenaga kesehatan, rumah sakit dibangun. Kemudian kita menambah bansos gitu ya, karena rakyat yang biasanya bisa jualan warung Tegal nggak bisa jualan kan, memang nggak ada orang yang boleh keluar kan waktu itu. Jadi kita memperbanyak bansos, kita juga bantuin usaha kecil. Bapak Presiden bantu para pedagang kaki lima, karena mau pedagang kaki lima nggak ada yang keluar rumah. Jadi waktu itu APBN dalam kondisi sangat berat, sehingga defisitnya nambah. Penerimaan kita pas turun, belanjanya lagi banyak banget. Makanya tahun 2020, 2021 dan 2022 ini kita defisitnya bisa di atas 3% dari PDB kita, dari size ekonomi. Nah, sekarang dengan 2021 terjadi pemulihan ekonomi, 2022 juga pemulihan ekonomi jalan cepat. Kita mungkin bisa berharap 5% pada semester 1. Pendapatan pajak kita nambah lagi pas harga komoditas lagi naik gitu. Jadi memang pendapatan kita banyak sekali, belanjanya tetap kita jaga disiplin, sehingga sampai dengan bulan Juni ini kita masih surplus 78 triliun. Dan primary balance itu artinya dari pendapatan operasional dengan belanja operasional kita masih positif di atas 200 triliun. Itu luar biasa. Luar biasa Bu itu. Itu luar biasa, itu sisi positifnya. Nah, sekarang saya mau nanya tantangannya nih Bu untuk mencapai itu semua. Apa sih Bu tantangan terbesar nih melaksanakan APBN ini, baik secara internal, baik secara eksternal juga gitu Bu. Mengingat kan saat ini perekonomian dunia juga sedang bergejolak ya Bu ya. Jadi APBN itu adalah instrumen kebijakan dari pemerintah, namanya disebutnya instrumen fiskal, fiscal tools. Fiskal namanya instrumen ya, kalau kita punya pisau gitu kan, dia tidak menjadi tujuan, dia dipakai untuk apa? Untuk memasak gitu. Jadi fiskal juga sama, dia adalah instrumennya pemerintah ya, eksekutif, presiden dengan seluruh kabinetnya, dan negara bahkan dengan legislatif, yudikatif, untuk bisa menggunakan resource itu, toolsnya itu, instrumennya itu untuk mencapai cita-cita negara. Nah, kita kan punya cita-cita negara, pengen Indonesia itu maju, berdaulat jelas, adil, makmur, kan kita pengen juga di dalam dunia Indonesia itu bisa ikut di dalam pergaulan dunia, menjaga ketertiban dunia. Itu semuanya pasti membutuhkan seperti pembukaan undang-undang dasar kita. Nah, toolsnya fiskal APBN itu tergantung pada situasi ekonomi saat itu. Kalau ekonomi lagi berat seperti yang terjadi pandemi kemarin, APBN harus mengangkat kembali. Itulah makanya disebutnya counter cyclical. Waktu siklusnya turun, APBN narik ke atas, mengcounter siklus. Waktu ekonominya sekarang di negara-negara maju itu overheating, inflasi tinggi, dia harus mulai menarik ke bawah lagi untuk stabilisasi. Hari ini APBN pokoknya lagi shock gede, ini harga minyak naik, harga pangan naik, harga pupuk karena perang yang ada di Ukraine. Ini menyebabkan kalau harga minyak langsung masuk ke Indonesia dengan harga yang lonjak, rakyat pasti gak akan mampu. Makanya kita shock yang besar ini kita absorb. Itu kalau seperti naik mobil, Mbak Bene, kalau naik mobil kan ada lubang, kita kadang-kadang nggak ngerasa karena kita punya shock absorber yang bagus, pernya itu bagus. APBN ini hari ini menjadi shock absorber. Jadi pertanyaannya, kesulitannya apa? Untuk menjadi fiscal tools yang baik, APBN juga harus sehat. Padahal kadang-kadang APBN itu kerjanya luar biasa, kayak yang terjadi 2 tahun. Jadi ini dilema mengenai APBN-nya harus tetap sehat, supaya dia bisa melindungi rakyat dan ekonomi, tapi APBN kadang-kadang harus bekerja sangat keras. Tantangan internal ya tentu jajaran Kementerian Keuangan harus mampu mengelolanya. Yang dari sisi penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, mereka harus bekerja sesuai dengan potensi ekonomi. Kalau memang ada potensi pajak ya harusnya diterima. Itu jangan sampai bocor, nggak boleh korupsi. Yang sisi belanja juga sama, belanja kementerian lembaga kayak di sini Mensenkap, tapi juga dari kementerian yang lain, PUPR, bikin jalan, air bersih, bandara dan yang lain-lain, itu juga harus dilakukan secara baik. Transfer ke daerah, pemerintah daerah juga harus melakukan yang baik. Jadi tantangannya internal mendesain APBN-nya harus baik, eksekusinya juga harus baik. Dan kita harus terus melihat kondisi ekonomi, karena ekonomi kan berubah terus. Dinamikanya besar ya Bu. Waktu 2 tahun yang lalu harga minyak itu sempat 0 waktu COVID. Sekarang 120. Jadi wush naik ke atas. Kondisi ekonomi yang terus bergejolak. Jadi kita juga tidak boleh APBN harus begini, no matter what, kan nggak begitu. Tapi very dynamic, apa yang disebut volatility itu harus juga kita bisa jaga. Ada lovers, but there's haters gitu. Situasinya kadang-kadang sulit. How do you control your emotions, Bu? Ya, pertama kita sebagai pejabat publik tahu bahwa kita akan discrutinize gitu ya, akan dilihat terus secara detail.
cara kita pakai baju, cara ngomong, Yeah. rambut kita, dan kemudian substansinya. Kalau substansinya kan kita bicara tentang keuangan negara. Jadi banyak orang yang berkomentar karena tidak tahu, ada yang berkomentar karena sok tahu, ada juga yang berkomentar karena sengaja ingin karena mereka berbeda pendapat dengan kita. Ada yang berkomentar memang kepinginnya tadi fitnah atau yang tadi disebut hater tadi, yang memang mungkin ya di dalam suasana media sosial sekarang ya banyak yang menggunakan platform itu untuk mencurahkan segala macam melalui jempolnya itu kan jadinya. Jadi gimana respons kita? Kalau mereka yang menyampaikan itu tidak tahu, ya kita beritahu. Makanya saya bilang kalau ngomongin ekonomi sama keuangan negara kan kadang-kadang sulit ya, karena dianggap itu sangat teknikal atau spesifik. Jadi saya minta kepada Kemenq diterjemahkan dalam bahasa orang biasa sehingga masyarakat biasa ngerti. Kadang-kadang masyarakat biasa nggak perlu dijelasin, tapi pakai simbol aja. Umpamanya waktu itu, oh akan ada PPN sembako akan dipajekin, tega-teganya Sri Mulyani, itu rakyat semua dipajetin semuanya gitu. Ya, cara jawabnya saya pergi aja ke pasar, terus saya ketemu sama para pedagang, terus saya tanya, Bu benar Bu berasnya dipajekin? Iya Bu, saya dengerin. Oh nggak ada, kita nggak akan majekin beras, kan kayak gitu. Jadi kadang-kadang menjawabnya adalah dengan cara yang kita anggap bisa connect dengan masyarakat. Makanya tadi saya bilang empati itu penting banget. Kalau rakyat concern mengenai kemarin masalah COVID, kita juga sampaikan ini loh belanja yang banyak untuk COVID. Masyarakat ngomongin tentang utang gitu ya kita akan sampaikan utang Indonesia itu sekian, dipakainya untuk apa saja, kemudian cara kita mengelolanya seperti ini. Dan itu kalau untuk orang yang memang benar-benar ingin tahu dan pengen dapatkan informasi biasanya oke. Tapi kalau yang haters, karena memang mereka professionally emang harus meng-hate kita, ya kita nganggap di dunia itu ya nggak mungkin kita nyenengin semua orang gitu. Betul, Bu. Perbedaan itu ya menurut saya sah-sah aja, apalagi dalam demokrasi gitu. Selama ya sebetulnya kesantunan itu penting menurut saya, karena saya dari kecil dididik sama orang tua saya, even kalau kita lagi kesel kita nggak boleh, kalau orang Jawa bilang misuh-misuh gitu, kalau itu artinya mengata-ngatain orang secara kasar itu nggak ada di dalam kamus saya ya. Nah oleh karena itu kalau saya ngelihat orang bisa ngomong kasar kayak gitu, pertama itu merefleksikan pendidikannya dia, latar belakangnya. Yang kedua saya pikir ya kalau ada orang seperti itu ya dibalas aja. Kalau memang itu perlu dijelasin kita jelasin. Gimana kontrol emosi? I think kita menganggap kalau orang yang pecah emosinya itu jelek ya. Tapi apalagi emosi kemarahan ya. Ya karena kita mengerjakan pekerjaan kita fokus dan detail. Ya kemudian cara menjelaskannya saya biasanya berpikir ini kayak lawan bicara saya itu ngerti nggak ya? Saya bisa lihat wajahnya, matanya, senyumnya. Dia kelihatannya ngerti nggak ya gitu.